merayakan 430 hewan kurban di Idul Adha ini. Jadi apabila saya ada salah kata, salah ucapan, baik saya maupun tidak disengaja, saya mohon maaf karena saya masih manusia yang sedang belajar, ya yang saat ini juga saya sempurna, sholatnya belum tentu diterima. Tapi harapan saya bisa menutupi kurangi ya dengan harap ridho Allah. Ya. Semoga hewan-hewan kurban ini bisa menjadi kendaraan dan saksi saya nanti di akhirat. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua relawan, semua DKI masjid, semua pengurus masjid, semua panitia pelaksanaan yang sangat luar biasa sehingga acara ini bisa berjalan. Ini benar-benar nggak mudah, tidak mudah jika saya melakukan acara ini banyak banget ya, banyak banget cobaannya, banyak banget apa ya, lika-likunya, kerikilnya banyak banget. Tapi dengan giginya para relawan juga keluarga investor, keluarga pensi seluruh Indonesia tetap melaksanakan acara ini. Ini ya, Museum Rekor Dunia Indonesia, Piagam Rekor Indonesia nomor 9570 Lihat ke atas, Bang. R titik Nuri Iya. garis miring 7 Romawi garis miring 2020 dicatatkan atas rekor siaran langsung penyembelihan hewan kurban dari tempat ibadah yang terbanyak dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, Putra Sirikan. Saya ingin ucapkan terima kasih. Lalu tentang rekor muri ini sebenarnya bukan ini prioritas utamanya, ya. Tapi di mana saya melihat banyak sekali ya kemiskinan, ya banyak sekali ekonomi yang benar-benar merosot drastis, sehingga saya ingin bagaimana di Idul Adha ini orang-orang tetap bisa bergembira, ya tetap bisa makan daging, gitu. Tapi dari tim ingin sekali membuat rekor muri di mana nantinya bisa menginspirasi lah masyarakat untuk lebih bergerilya ya, apalagi untuk ibadah seperti itu. Nah, alhamdulillahnya lagi karena kita mencetuskan akan rekor muri ini malah di situ banyak banget cobaannya, banyak ya, fitnahnya juga banyak lumayan kayak gitu. Tapi alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik. Berapa korban? Tadi awalnya 100 tapi ternyata masjid-masjid dan rumah ibadah yang daftar tuh banyak banget. Akhirnya saya bilang ya udah 350. Nah setelah itu ternyata tetap kurang. Akhirnya jadi 404 ekor hewan kurban. Ngeluarin berapa tuh bang kalau biayanya waktu? Biayanya kebetulan saya nggak ngitung. Iya, tapi saya bisa hitung kalkulasikan itu sekitar Kisarannya berapa? Kisaran ya, Iya. sekitar berapa ya mas? 4M ya? Lebih hampir 6M. Iya, hampir. Pribadi. Tadinya saya mau uang di kita bisa kan masih banyak tuh. Iya. Banyak banget ya, karena baru saya gunakan sedikit karena lain-lain untuk sembako dan sebagainya selama ini masih pribadi. Sebenarnya di sebelum pandemi saya juga sering kok melakukan seperti ini, tapi di pandemi saya memang all out banget ya, karena memang banyak yang butuh bantuan, sehingga saya benar-benar ingin berjuang lah, ya memperjuangkan banyak orang, banyak bisa memberi manfaat kepada banyak orang, dan akhirnya uang kita bisa ternyata nggak bisa kalau untuk hewan kurban, jadi makanya saya dari uang kantong pribadi. Gimana aja dan gimana prosesnya akhirnya sampai terpilih berapa masjid? Nah, ini prosesnya saya langsung bentuk tim, ya, karena saya menyadari banyak sekali kan tugas yang harus saya kerjakan juga selain pandemi ini. Saya bentuk tim, lalu kebetulan kita kan punya jaringan, yaitu punya toko hampir di seluruh Indonesia, ya, baik franchise. Dengan masjid sendiri seperti apa dari Mas Putra? Pemilihan masjidnya pertama kita punya tim untuk melihat, ya, apakah masjid tersebut sudah banyak belum yang kurban. Kalau ternyata laporan dari ketua masjid ataupun dari panitia masjid belum ada atau tidak mencukupi atau hampir semua masjid, hampir semua masjid kita lihat pokoknya lebih rendah
tingkat hewan kurban daripada tahun kemarin. Terus skalanya nasional atau Jakarta aja, Bang? Senasional, lokasinya ada di Bandung, Tangerang, Medan, di Batam, di mana lagi? Surabaya, Medan, Pekanbaru, Padang, Padang, Makassar, Makassar, Samarinda, hampir di seluruh Indonesia. Selain masjid-masjid juga dititipin ke penjagalan nggak sih atau seperti apa? Oh, saya ada juga ke pondok pesantren, ya, rumah tafis, seperti itu. Bang, itu 404 hewan kurban, sapinya berapa, kambingnya berapa, Bang? Oke, untuk sapinya 183, untuk kambingnya 220, dan untuk untanya 1. Ada unta untuk Palestina. Oh, Unta di Palestina. Palestina. Itu setiap daerah pembagian hewan kurbannya itu rata apa random? Untuk pembagian hewan kurbannya biasanya kita data sesuai kakak. Jadi misalnya kita lebih ke kaum duafa. Pembagiannya lebih ke kaum duafa. Bang, satu unta di Palestina ada alasannya kan? Kebetulan selama pandemi kemarin saya bekerja sama organisasi Syam. Di Syam mengatakan bahwa di Palestina itu untuk kurban juga sangat kurang tahun ini, sehingga saya memutuskan untuk kurban juga di Palestina. Untuk ojek, Nah, untuk tukang ojek, tadinya saya kan punya program setiap hari berbagi uang pada ojek yang mangkal, ojek online, bagi-bagi uang. Seperti mereka mangkal saya kasih uang, saya kasih nasi kotak gitu. Tapi ketika saya upload seperti itu terus menerus, banyak juga yang komplain bahwa warga negara Indonesia bukan tukang ojek aja. Iya, jadi komplain. Tetap saya berubah konsepnya hampir setiap hari. Lalu saya memikir bagaimana saya bisa menciptakan muamalah, ya, dimana ojek online-nya bukan hanya dikasih, tapi mereka ada ikhtiarnya juga. Nah, akhirnya saya rangkul. Kemarin saya buat daftar. Siapapun ojek yang ingin bekerja sama bisa langsung isi formulirnya. Dan alhamdulillah tadinya yang mau 650 ojek jadi 999 ojek pangkalan dan ojek online. Yang paling sulit itu izin keramaiannya di saat pandemi seperti ini. Jadi kita benar-benar mesti struktur banget, 100 ojek buat pasangan. Imbalan yang diterima dari abang Ojek. untuk tukang ojeknya apa? Imbalan yang diterima 1 buah kostum, 1 kilogram daging, makan siang, serta uang fee pengantaran. Oh iya. Nah, Bang, ini kan masa pandemi, Bang, maksudnya Abang berani, Bang, itu sampai detik ini pun berani untuk ngelontorin dana yang bisa dibilang kan nggak sedikit nih, Bang. Sedangkan di masa pandemi ini kita tahu semuanya serba sulit. Maksudnya nggak ada pertimbangan gitu, Bang. Maksudnya takut ya orang beramal kan pastinya nggak takut kekurangan lah ya. Ada pertimbangan khusus nggak sih? Pertimbangan khususnya yang pertama karena saya sangat mengerti ya bahwa kesuksesan itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Jadi kunci suksesnya memang sedekah. Iya, awalnya saya nggak pernah kurban. 7 tahun lalu saya cuma kurban 1 ekor kambing. Baru 6 tahun berikutnya jadi 5 kambing 1 sapi. Berikutnya jadi 10 sapi, 15 kambing. Tahun berikutnya menjadi 23 sapi, berapa kambing gitu lupa. Lalu tahun lalu itu juga hampir 100 hewan kurban saya sebar, dan tahun ini hampir 404 hewan kurban. Yang harapan saya tahun depan bisa 1000 hewan kurban. Itu konsepnya sederhana sih, kalau secara matematis nggak dapat. Tapi semakin banyak kita bersedekah, apalagi ini benar-benar hari yang spesial ya. Dagingnya itu benar-benar banyak keutamaannya untuk kurban. Karena kalau ini saya lakukan di hari biasa, maka itu menjadi kurban biasa, daging biasa. Jadi itu sebenarnya tujuan saya yang paling penting. Cuman kalau masalah niat dan sebagainya itu kembali ke saya. Intinya semua yang didapatkan berawal dari sedekah berarti. Sedekah, bukan karena dari hebatnya saya. Itu juga nggak, maksudnya itu nggak terlalu memperhitungkan, hanya penting kita sedekah untuk orang yang Iya, bahkan saya nggak tahu kan uang saya berapa yang keluar itu sengaja. Nggak mau saya hitung juga. Oh iya. Iya. Nggak takut miskin, Bang? Saya nggak takut miskin karena memang saya nggak pernah kaya. Iya kan di podcast Om Deddy saya udah jabarkan banyak fakta-fakta yang orang nggak tahu tentang podcast Rega. Taunya sultan gitu. Padahal faktanya saya memang ya merakyat, memang kayak gini. Dan kebahagiaan itu bukan dari banyaknya harta yang saya kumpul atau bukan dari banyaknya kekayaan,
Tapi menurut saya bahagia itu ketika saya bisa bermanfaat untuk orang banyak.